Selamat berjumpa kembali semua yang menanti-nantikan live talk show dari KIR. Selamat bertemu kembali. Berarti sudah hari Jumat, saudara. Oke, 1 minggu sudah berlalu dan malam ini kita akan mengangkat pembicaraan lagi untuk menambah kekristenan kita, iman kita. Dan malam hari ini judul yang dibawakan adalah ini dia. Ya. Mengapa kekristenan berbeda dengan agama lain? Ya, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa, saudara. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami Bapa. Engkau beri kami waktu pada malam hari ini dalam KIR Talk Show kembali. Dan Engkau memberkati semua kami yang menyampaikan, mendengarkan, baik yang di Zoom dan yang ada di YouTube, baik di KIR Channel atau Giakom Channel. Kami percaya apa yang kami dengarkan pada malam hari ini akan memberi pencerahan dan memberikan keyakinan bertambah lagi kepada kami untuk terus menjalankan kekristenan kami dengan benar. Kami percaya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati semua perangkat kami, jaringan kami bekerja dengan baik. Kami buka pertemuan kami, talk show kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Saya langsung serahkan kepada Bro Anton. Silakan Bro Anton. Halo? Sorry Pak Rino. Saya kira tadi langsung ada serangan apa tadi. Silakan Bro Anton, silakan. Silakan Bro Anton. Ada lagi masalah audio mungkin. Oh oke. Kalau gitu kita langsung saja ya. Begini, karena malam hari ini Pak John Trevor yang akan membawakan topik ini dengan sebuah topik yang saya percaya akan menjawab dan makin memperjelas kita apa sih perbedaan kita dengan agama lain. Nah, Pak John, ya Pak Rino. Saya mulai dengan pertanyaan saja Pak ya. Jangan sulit-sulit Pak ya. Ya, oke. Silakan Bro Anton. Monggo. Oke Pak Rino, terima kasih. Sorry tadi ada kendala teknis. Hari ini kita Pak. Langsung ya Pak ya, langsung ke Pak John ini sekarang. Kita ada pertanyaan. Pak John, Pak. Kita kan temanya ini mengapa kekristenan itu berbeda dengan agama lain. Nah, pertanyaannya gini Pak, apakah semua agama-agama itu sama aja Pak? Gimana menurut Pak John? Apakah semua agama-agama itu sama saja? Begitu ya? Iya. Sebenarnya akhir-akhir ini kalau kita lihat di sekitar kita, bahkan mungkin dari kalangan Kristen sendiri, di kalangan kita juga sering kita jumpai, mereka itu banyak mengatakan bahwa semua agama sama saja, sama-sama mengajarkan kebaikan kok. Semua agama memang mengklaim masing-masing mengajarkan kebaikan dan tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan. Ya emang betul sama. Sampai di sini semua orang ya agama masing-masing itu pasti setuju. Tapi kalau kita mulai masuk atau berbicara lebih dalam ke ranah soal ajaran atau soal doktrin, maka kita akan melihat
kita akan menemukan banyak hal dalam masing-masing agama tersebut bukan cuma berbeda, tapi justru malah banyak yang bertentangan. Kalau bicara soal keyakinan kebenaran dalam agama yang satu dengan agama yang lain, juga sering kita jumpai banyak yang saling berkontradiksi dan bertentangan. Jadi kita harus bisa membedakan atau mengelompokkan kesamaan dalam hal bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud. Jika semua agama sama saja, ya logisnya kalau Pak Anton pindah-pindah agama, hari ini jadi Kristen, besok jadi Hindu, besoknya lagi beribadah besoknya jadi Buddha, atau besoknya jadi Islam, ya nggak masalah dong kalau semua agama sama saja, ya kan Pak Anton? Iya, betul. Ya, jadi kalau bicara hal moral, hal praktis, maka mungkin boleh dibilang semua agama mengklaim masing-masing mengajarkan demikian. Tapi kalau sudah masuk ke lebih dalam ke ranah ajaran atau doktrin, maka sebenarnya kekristenan berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Begitu Pak Anton. Oke, jadi maaf Bro Anton, saya potong boleh? Boleh Bro Pak Anton, Lino, ya? silakan Pak. Iya, berarti kalau tadi Pak John menjelaskan, oke, semua agama kalau mau dibilang mengajarkan kebenaran, tapi masing-masing dengan konsep kebenaran yang berbeda-beda. Nah sekarang begini Pak, kalau begitu letak perbedaan ajaran kekristenan dengan agama lain itu bisa nggak Pak? Pak John bisa jelaskan kepada kami Pak? Oh gitu ya, baik Pak ya. Ada beberapa hal yang paling mendasar dalam iman Kristen. Yang pertama itu tokoh utamanya itu unik, yaitu Yesus. Tidak ada pribadi atau manusia di dunia ini dalam agama manapun yang serupa dengan Yesus. Yang kedua itu konsep tentang Allahnya juga unik, berbeda dengan yang lainnya. Dalam Kristen kita percaya Allah Tritunggal, yang itu tidak ada dalam agama manapun atau dalam kepercayaan manapun, yang walaupun memang kita sering dengar ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan dari Plato atau segala macam, triteisme atau Hindu. Tapi kalau diulik-ulik lebih dalam lagi, nggak sama, beda. Begitu juga dengan konsep dosanya juga unik. Hampir semua agama di dunia ini punya konsep dosa. Semua agama percaya bahwa para penganutnya, bahkan semua manusia di dalam dunia ini adalah orang yang berdosa. Tidak ada agama yang menganggap dosa tidak ada. Sampai di sini Kristen dan semua agama sama, pandangannya sama. Karena Kristen pun dan semua agama setuju bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Kalau kita lihat dalam Roma 3 ayat 23, di sana dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Begitu juga di dalam Pengkhotbah 7 ayat 20. Di sana dikatakan sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Nah, sampai di sini semua agama setuju dan percaya bahwa semua orang berbuat dosa. Tapi biarpun agama-agama yang lain itu melihat manusia itu sebagai orang berdosa, tapi mereka masih menilai bahwa manusia tersebut cukup tinggi dalam hal moral. Dan mereka beranggapan bahwa sekalipun manusia itu berdosa, tapi mereka masih sanggup untuk berbuat baik. Dan beranggapan bahwa perbuatan baik mereka tersebut nanti bisa membuat hati Tuhannya berkenan kepada mereka. Dan mereka bisa diganjari dengan keselamatan atau hidup kekal. Nah, sampai di sini Kristen mulai berpisah, Kristen berbeda dengan semua agama. Kalau hanya sekedar manusia sama-sama berdosa, ya sama, di Kristen juga demikian. Tapi apakah manusia masih begitu tinggi nilai moralnya sampai bisa berbuat baik sehingga membuat Allah berkenan memberikan keselamatan atau hidup kekal? Nah, dalam hal ini Kristen berbeda dengan yang lain. Kekristenan mempunyai konsep bahwa manusia yang berdosa itu sudah sangat berdosa, dia sudah mencapai satu titik yang namanya kerusakan total atau kebejatan total. Maksudnya adalah bahwa manusia yang berdosa itu tidak sanggup berbuat apapun yang baik bila dilihat dari sudut pandang Tuhan.
Kalau kita lihat misalnya di Kejadian 6 ayat 5, di sana dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi segala kecenderungan hatinya selalu, terus semata-mata. Jadi kecenderungan hatinya itu ya itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Pokoknya Misalnya arahnya ke sana gitu Pak ya. Iya, Arahnya pasti itu pokoknya arahnya mau cenderung ke berdosa sana. aja gitu. Nah, kalau misalnya kalau kita lihat, kita baca di Roma 3 misalnya ayat 10 itu ya. Di sana dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kalau lanjut ayat selanjutnya dibilang tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Lagi kalau kita lihat lagi misalnya di Roma 7. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Nah, kalau kita lihat lagi misalnya di Titus 1 ayat 15. Bagi orang najis dan bagi orang tak beriman, sesuatu pun tidak ada yang suci. Nah, kira-kira begitu Pak Rino. Kalau kita bisa lihat di Alkitab banyak yang mengatakan demikian. Jadi kalau pandangan dalam agama lain mengatakan bahwa orang berdosa itu ya masih bisa punya kemungkinan bisa berbuat baik dan itu bisa diganjari dengan tadi kehidupan kekal. Tapi kalau di dalam Kristen itu berbeda, itu sudah rusak, itu manusia yang sudah berdosa itu sudah rusak. Begitu kira-kira Pak Rino. Iya. Ya. Jadi nggak mungkin ya. Iya Pak. Nggak mungkin Pak Anton. Nggak mungkin lagi. Tapi kan ini, maaf saya potong ya Pak Jok. Iya Pak. Tapi kan kita dalam realita kehidupan ini, kita bisa melihat ya banyak orang-orang dalam masing-masing agama. Kita nggak sebutin agamanya, tapi banyak dari bermacam-macam agama, orang-orangnya ya. Yang kita jumpa itu malah berbuat baik, bahkan sangat baik. Gimana? Itu ya. Baik loh. Iya benar. Jadi kita kalah ya Pak Anton ya dengan orang-orang agama lain ya. Iya benar juga ya. Iya. Kayak ateis juga misalnya ya gitu juga. Iya. Itu kalau begitu gimana tuh Pak John? Orang bisa loh lebih baik dari kita orang Kristen Pak. Iya ya. Benar itu. Begini Pak Arino, Pak Anton. Ya kalau dilihat dari kacamata manusia, memang kita bisa lihat orang yang jahat sekalipun masih ada baiknya, masih bisa berbuat baik, bahkan sangat baik sekali. Orang dari agama manapun pasti banyak yang bisa berbuat baik, yaitu dari kacamata manusia. Tapi kalau dilihat dari kacamata Tuhan, sebaik-baiknya manusia tetap tidak bisa mencapai standar Allah untuk bisa disebut baik. Kalau kita misalnya lihat di Roma 8 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kalau kita lihat di ayat 8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, kalau kita lihat lagi misalnya di Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Lagi kalau kita lihat di Roma 13 misalnya. Di Roma 13 ayat 23 katanya, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Nah, ini yang dari sudut pandang Tuhan. Kalau dari sudut kacamata manusia, kita memang melihat Pak Rino, banyak ya. Jadi bukan dari agama lain, bahkan di dalam kekristenan pun kalau kita lihat dari sudut kacamata kita, memang kita jumpai ada itu yang orang-orang bandit-bandit penjahat-penjahat itu ya bisa berbuat baik, banyak itu. Itu tidak melihat agama, itu di dalam kekristenan mungkin kita sering jumpai seperti itu. Tapi itulah yang dari kacamata kita, kacamata manusia. Tapi kalau dari kacamata Tuhan, dari sudut pandang Tuhan tentu berbeda kan.
Ya begitu Pak Rino, Pak Anton. Berarti masalahnya itu cara pandang kita dengan Tuhan itu Beda. beda. Kemudian yang saya bisa tangkap, juga tadi Pak John jelaskan bahwa standar yang kita pakai sebagai manusia dengan standar yang ternyata Tuhan itu beda juga ya Pak John. Iya sangat berbeda, jelas sekali lah, pasti beda. Tapi kadang kita itu menyamakan ya kadang ya. Iya. Dan kita itu dimasukkan supaya Tuhan itu berpikir seperti kita. Nah, itu salahnya manusia. Itu salahnya manusia itu. Iya. Manusia nih sok tahu ya, sok bener. Sok tahu sok bener. Ya, begini Pak John. Tadi saya dengarkan nih waktu Pak John menjelaskan ya tentang perbedaan antara ajaran kekristenan gitu ya dengan agama lain. Dan tadi saya dengarkan ada Pak John jelaskan tentang dosa, ya tentang dosa. Nah, boleh nggak Pak John bisa nggak sampaikan apakah masih ada nih Pak hal-hal lain yang mendasar dari kekristenan kita selain tentang dosa itu yang bisa membedakan kita dengan agama lain, Pak? Oh iya, sebenarnya kalau kita mau lihat ya ada banyak, tapi ada beberapa saya coba ini sampaikan beberapa ya. Kalau hal yang mendasar itu selain dari dosa tadi ya, ada satu hal lagi tentang ini. Kalau kita lihat semua agama lain itu berdiri pada prinsip bahwa manusia mencari Allah. Tapi kalau di dalam kekristenan itu kita percaya Allah yang mencari manusia. Ada seorang teolog menulis begini, dia katakan perbedaan antara kekristenan dengan semua sistem agama lain sebagian besar terletak di sini, yaitu bahwa dalam agama-agama lain manusia didapati mencari Allah, sedangkan dalam kekristenan adalah Allah yang mencari manusia. Kok bisa demikian? Mengapa bisa demikian? Karena ini ada kaitannya dengan dosa tadi, Pak. Dosa itu pada dasarnya adalah penyimpangan manusia dari Allah, sehingga manusia berdosa dianggap tersesat dan terhilang dari Allah. Kalau kita lihat di Yesaya 53 ayat 6 misalnya, kita sekalian sesat seperti domba. Kalau kita lihat lagi misalnya di Mazmur 119 ayat 176, aku sesat seperti domba yang hilang. Kalau kita lihat lagi di 1 Petrus 2 ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Nah, dari ayat-ayat ini dapat kita ketahui bahwa manusia berdosa itu sesat dan terhilang. Nah, saya misalnya ada satu ilustrasi, saya kasih ilustrasi ya. Misalnya ilustrasi tentang handphone. Kayaknya kemarin juga Pak Andre juga pernah kasih ilustrasi ini. Jadi kalau saya misalnya punya HP saya hilang nih. Nah, yang benar itu apakah saya cari HP atau HP yang cari saya, Pak Anton? Kalau HP saya hilang. Iya. Betul. Gimana Pak Anton? Pak Anton yang cari HP atau HP-nya cari Pak Anton? Saya dong. Iya kan? Jadi tak mungkin yang terhilang itu mencari pemiliknya. Jadi tak mungkin HP mencari pemiliknya. Tidak mungkin HP saya yang hilang itu bisa mencari saya, karena yang terhilang, maka kita tidak bisa, karena kita yang terhilang, kita tidak bisa mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita. Nah, kalau kita lihat di Mazmur 119 ayat 176 tadi dikatakan, aku sesat seperti domba yang hilang. Ayat di bagian selanjutnya dibilang, carilah hambamu ini. Jadi pemazmur bilang, carilah hambamu ini. Tapi bukan pemazmur yang cari Tuhan. Tapi pemazmur yang minta agar Tuhan mencari dia. Nah, kalau dilihat dari ilustrasi HP tadi, Pak Anton sama Pak Rino, kadang-kadang orang protes bilang begini,
kalau HP yang hilang, HP tidak bisa cari pemiliknya karena HP tidak punya otak. Dia bilang begitu. Ya benar juga. HP kan barang itu, barang mainan, nggak ada otak, jadi nggak bisa mencari pemiliknya. Tapi kan manusia tidak demikian. Manusia masih punya otak, punya akal budi. Maka manusia yang terhilang masih bisa dong cari Allah. Maka ilustrasi tentang HP tadi tidak cocok, tidak relevan, dibilang mereka bilang gitu kan. Nah, ini salah satu proses yang akan muncul. Tapi begini, memang manusia itu punya akal budi, punya otak. Tapi pada saat itu, kalau manusia mempergunakan akal budi dan kebebasannya ketika dia jatuh di dalam dosa tadi, apakah dia akan mencari Allah? Apakah dia langsung mencari Allah? Tidak. Nah, kalau kita baca di Yesaya 53 ayat 6, dikatakan begini, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Jadi kita yang berdosa ini, kita mencari jalan sendiri-sendiri, yang makin lama ya makin membuat kita tersesat. Jadi kelihatan tidak ada orang berdosa yang mencari jalan kepada Allah. Tidak. Nah, jadi manusia berdosa, sekalipun dia bukan HP, tetap dia tidak bisa mencari Allah. Semua manusia berjalan di jalan kehancuran, semakin lama semakin jauh. Itulah sebabnya Alkitab bilang bahwa orang mencari Allah itu tidak ada. Di Roma 3 ayat 11 dikatakan begini, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, sementara agama lain bilang manusia cari Allah. Tapi kekristenan bukan manusia berdosa yang cari Allah, tapi Allah yang mencari manusia berdosa. Dan ini cocok dengan peristiwa di kitab Kejadian pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa. Apakah mereka langsung datang mencari Tuhan, mencari Allah? Ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tidak, bukan? Kalau kita baca di Kejadian 3 itu di ayat 8 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bersembunyi ya? Bersembunyi mereka. Mereka malah memilih bersembunyi. Tapi Allah yang datang kepada mereka. Di manakah engkau, kata Allah, gitu kan? Ya. Begitu juga makanya kalau kita lihat tadi, di Allah lah yang mencari manusia tadi kan, tapi manusia ketika berusaha itu dia malah memilih bersembunyi, tidak langsung datang mencari Allah, sekalipun dia punya otak. Gitu. Menjauh ya Pak John ya, malah menjauh ya. Menjauh dia. Nah, kalau kita lihat di Yeskiel 34 ayat 16 di sana dikatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Begitu juga kalau kita lihat di Yohanes 6 ayat 44. Dikatakan di sana, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Dan lagi kalau kita lihat di Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kalau agama itu didefinisikan sebagai manusia mencari Allah, atau upaya manusia mencari Allah, maka sebenarnya kekristenan lebih dari sekedar agama, karena bukan manusia yang cari Allah, tapi Allah lah yang mencari manusia. Begitu kira-kira Pak Rino. Jadi ini salah satu juga yang dasar perbedaan antara kekristenan dengan agama lain. Oke. Beda banget ya. Beda Pak. Iya. Gimana Pak Anton? Ya. Sebelum kita lanjut ini, saya mau minta tolong Pak Anton karena kita ada program baru Pak ya. Oh iya, program baru besok ya. Boleh jelaskan Pak Anton sedikit. Oh iya, besok itu kita ada live kir di atas men. Live kir di atas men.
Maksudnya di Maksud- atas apa ini, Pak? Maksudnya dialog lintas iman. Jadi disingkat Oh, DLN. oh, oh, Jadi oke. ini kita ini Sumsersan ini dulu kita jadi pelopor ya. Kalau kita mau pakai yang lama, Muslim menjawab, Muslim bertanya, Kristen menjawab, itu kan dulu di sini. Awalnya Ya, ya, di sini. ya, Cuma ya, ya. karena sudah banyak mereka yang dipakai sama teman-teman live gitu kan. Nah, kita mau juga sekarang untuk keluar. Jadi kita akan undang besok teman-teman Muslim. Kalau mereka mau bertanya tentang kekristenan, silakan. Kita akan jawab semua. Jadi besok KIR menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Muslim. Jadi mereka yang Muslim silakan masuk. Tapi bukan di sini ya, bukan di Sersan. Nanti kita kasih linknya di grup Telegram. Nanti kita sebar. Oke, oke. Ya, jadi Tapi bukan di tetap Zoom Sersan. Takutnya nanti di sini tercemar nanti. tapi tetap kita di atas, Pak ya. Oh iya, kita harus di atas. Oh, amin. Kita tetap Kita harus nggak di pernah atas. jadi ekor. Itu jam berapa rencananya, Pak Anton? Jam 9, Pak. Jam 9 malam. Waktu Indonesia bagian Barat? Waktu Indonesia bagian Barat, maksimal sampai jam 3 malam. Kalau bisa. Kalau bisa, terserah. Kan kita sebar link besok, kan pasti banyak yang mau bertanya kan tentang kekristenan. Karena selama ini kan kekristenan itu selalu diobok-obok terus ya. Nah, makanya dikritisi gitu ya, dikritisi iya, ya. Kita ngelihat mereka ini ngerti apa enggak sih sebetulnya tentang kekristenan. Nah, kita undang, kita kasih kesempatan mereka supaya bertanya langsung, supaya dia enggak menafsirkan sendiri. Oh gitu. Nah, berarti Pak Anton lembur ini sampai pagi, berarti jam 3 Pak ya? Oh, bukan saya, kita semua. Kalau saya nanti. Saya kira kita semua akan menjawab mereka satu-satu dengan sopan, dengan lemah lembut. Oh iya dong, pasti harus sopan. Iya, dengan kasih. Jadi jam 9 sampai tobat udah gitu aja. Jadi apa tadi namanya? Di atas, men, ya. Iya, oke. Dialog lintas iman. Oke, jangan lupa semua pendengar yang ada di YouTube saat ini, di KIR Channel atau Jesus is Life Community Channel, akan ada infonya, Anda bisa sebarkan nanti ya, di grup Anda bisa sebarkan. Dan jangan lupa itu jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kami juga sebelum, karena saya tahu ini, Pak Anton, tadi Pak John banyak sekali menyampaikan ada ayat-ayat pendukung. Saya percaya Pak Anton juga ada nih ayat-ayat yang mau ditanyakan. Tapi sebelum itu kami mau mengingatkan bahwa jangan lupa saudara, kita akan urut dari dari awal minggu ya. Hari Selasa itu ada KIR Smart Counter Argument. Di situ adalah waktu dari kami dari KIR keluarga Imam Rasuli akan menjawab semua argumen-argumen yang dituduhkan kepada kekristenan dan akan dijawab secara cerdas. Smart Counter Arguments adalah waktunya, jadi Anda bisa bergabung pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Rabu itu ada pengajaran rutin dari Verbum Veritatis pada jam 7 waktu Indonesia bagian Barat malam. Dan selanjutnya itu hari Jumat. Hari Jumat seperti saat ini ada KIR live talk show yang akan mengupas semua hal-hal yang mendukung atau berbicara tentang kekristenan. Menjadi tempat di mana kita menambah, memperdalam, dan menguatkan iman kita. Dan hari Sabtu itu ada member to member, tapi itu tidak secara fix, tapi kita lihat apakah ada member yang ingin menyampaikan kepada members yang lain
apapun itu, mungkin tentang pekerjaannya, tentang pelayanannya yang ingin disampaikan, atau ngobrol-ngobrol saja, itu jam 7 malam. Dan dilanjutkan seperti yang disampaikan oleh Bro Anton tadi, sebuah acara yang baru, di atas dialog lintas iman pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai tobat. Tapi maksimalnya jam 3, saudara, jam 3 dini hari. Dan karena habis itu, jam 9 waktu Indonesia bagian Barat pagi ada ibadah raya. Kita akan ibadah bersama kurang lebih 1,5 jam, maksimal 2 jam. Tapi biasanya 1 jam 30, 1 jam 45, begitu. Baik, kita akan lanjutkan talkshow kita ini, tema yang saya percaya mulai membukakan kita bagi Anda yang mungkin bingung menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini sudah disampaikan beberapa hal oleh Pak John. Ya, bagi Anda juga yang di Zoom ini, kalau Anda ingin bertanya, Anda bisa chat ya. Anda chat pribadi saja ke Pak Anton ya. Anda chat pribadi yang gambarnya megaloman ya. Ya, Anda bisa chat pribadi ke situ di Zoom ini, atau yang di YouTube Anda juga bisa bertanya. Nanti kami akan sampaikan di Zoom ini. Baik, kita akan lanjutkan. Silakan Pak Anton. Saya tahu ada ayat-ayat yang ditanyakan ini kepada Pak John. Silakan Pak Anton. Kalau Pak John tadi kan menjelaskan bagaimana Tuhan yang mencari kita ya. Oh ya, sorry Pak Lino. Hari Rabu itu kan pengajarannya Pak Deki. Nah, untuk pengajaran utama Pak Deki hari Rabu, kalau ada yang berhalangan, itu hari Kemisnya jam 7 malam itu kita adakan pengajaran ulang. Jadi hari Kemisnya, langsung nyambung. Kalau nggak bisa hari Rabu, Kemisnya kita adakan pengajaran ulang di Zoom Sersan ini ya. Tambahan aja. Oke, jamnya tetap sama. Jam 7 malam ya. Pengajaran terakhir ya. Pengajaran terakhir aja. Oke Pak John, tadi kan Pak John menjelaskan bahwa Tuhan itu yang selalu mencari kita kan? Iya, betul. Nah, tapi saya menemukan beberapa ayat ini dalam Alkitab. Oh, gitu ya. Bahwa ada tertulis atau ditekankan untuk mencari Tuhan. Ini contohnya di Yesaya 55 ayat 6 misalnya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, ya kan? Ini kan suruh mencari kan? Nah, iya, betul, bukan Tuhan yang mencari kan? Tapi carilah Tuhan. Itu di Yesaya 55 ayat 6. Betul. Kemudian di Mazmur 105 ayat 4 juga. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Nah, ini kan kita disuruh mencari juga, Pak. Nah, kalau dilihat dari penjelasan Pak John tadi, seakan-akan ini kan bertentangan. Bagaimana ini, Pak, menjelaskan ini? Oh iya. Oh iya, pertama tadi Pak Anton bilang di Yesaya 55 ayat 6 ya. Ya, dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan ayat kedua tadi di Mazmur 105 ayat 4 ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Iya, benar. Dan mungkin masih ada juga banyak ayat yang mengatakan mirip-mirip demikian yang bisa kita temukan dalam Alkitab ya. Yang mengatakan untuk kita mencari Tuhan ya. Iya. Tuh, kalau begitu Alkitabnya bertentangan dong. Sebenarnya enggak, tidak bertentangan ya. Memang kalau menafsirkan ayat Alkitab itu memang harus ditafsirkan bersama-sama ya, secara komprehensif lah, menyeluruh gitu. Artinya begini, manusia memang bisa mencari Allah, tapi itu baru bisa terjadi kalau Allah sudah cari dia lebih dulu. Kalau Allah tidak cari dia dan bekerja di dalam orang itu lebih dulu, maka tidak mungkin dia mempunyai keinginan untuk mencari Allah. Maka sebenarnya inisiatif pertama itu datang dari Allah.
Ada seorang teolog itu, William Barclay, menulis, dia bilang begini, jauh pada abad yang ke-12, Santo Bernardus sering mengatakan pada para biarawannya, sepagi apapun kalian bangun dan menaikkan doa di kapel pada pagi yang dingin, pada pertengahan musim dingin, atau bahkan di tengah malam buta, kalian akan selalu menjumpai Allah sudah bangun sebelum kalian. Dia menantikan kalian. Dialah yang membangunkan kalian untuk mencari wajahnya. Jadi ketika kita berkata, oh saya cari Allah, tapi sebenarnya Allah lah yang membangunkan kita terlebih dahulu sehingga kita bisa mencari Dia. Saya baru bisa punya kerinduan seperti rusa rindu sungainya Tuhan, jikalau Allah bekerja terlebih dulu di dalam saya. Kalau Allah tidak bekerja di dalam kita, maka tidak ada satu orang pun rindu akan Allah. Tidak ada. Kecuali Dia bekerja, barulah saya punya kerinduan mencari Allah. Ada seorang pendeta Eas, menulis dalam bukunya, dia bilang begini, ya, semua agama mengajarkan bahwa manusia harus mencari Allah. Dan sebetulnya ini tidak masuk akal jika dikatakan manusia mencari Allah. Itu seolah-olah menunjukkan bahwa Allah lah yang hilang, dan karenanya manusia berusaha menemukan Dia. Tapi faktanya adalah manusialah yang terhilang, Allah yang mencarinya. Juga kalau manusia mencari Allah, bagaimana mungkin dia bisa menemukannya? Mustahil. Tetapi bila Allah yang mencari, mustahil dia tidak menemukannya. Maka kita sebagai orang Kristen patut bersyukur di saat kebanyakan agama berpikir mereka bisa cari Allah, tapi dalam kekristenan tidak. Kita percaya bahwa Allah yang mencari kita di dalam Kristus. Dan Dia pasti menemukan dan menyelamatkan kita. Begitu Pak Anton. Kira-kira jawabannya. Iya, berarti harus dilihat secara konteksnya ya Alkitab itu ya. Iya, secara menyeluruh gitu. Iya, saya sih nyomot-nyomot aja tadi. Itu namanya Pak Anton sedang menggunakan jurus burung bangau mencaplok ikan itu ya. Itu Pak Anton ngeprank. Berarti menjebak saya ya, menjebak saya. Loh enggak, karena comot-comot ayat itu banyak dilakukan. Mereka kan sering nyomot gitu, terus ditanyakan konteksnya kan. Iya. Jadi sekarang Pak Anton ikut-ikutan nyomot ya. Namanya juga moderator, Pak. itu sedang menggunakan metode comotisasi ya. Motivasi ya. Berarti Pak John, Pak John, boleh nggak saya katakan begini ya, dari penjelasan Pak John tadi itu berarti kita harus punya mindset, punya pandangan. Ada ayat seperti itu, tapi kita harus ingat bahwa yang bagian yang aktif itu adalah Tuhan ya, bukan kita. Iya. Jadi Allah terlebih dulu yang telah bekerja, jadi sehingga kita bisa datang gitu. Oke. Ya, sebelum kita lanjut, saudara, bagi Anda yang ingin bertanya, baik itu kalau yang di Zoom, Anda bisa chat ya, Anda bisa chat di Zoom, chat room, Anda bisa tanya ke Japri, ke Pak Anton di chat room. Ya, kemudian kalau yang di YouTube, mari Anda bisa tulis di kolom komen, kami akan sampaikan di Zoom ini. Ya, silakan saudara ya. Karena masih ada waktu bagi kita, cukup panjang waktunya. Berikutnya begini, Pak John. Iya, Pak Rino. Ini hubungannya tentang hal-hal yang kalau kita berbuat baik gitu ya, kita berbuat baik sebagai orang Kristen ya, kita berbuat baik ya. Nah, apakah atau bagaimana ya pandangan Alkitab terhadap manusia yang berdosa? Kita tadi Pak John bilang kita semua sudah korup lah, pokoknya buruk ya, kita berdosa. Nah, kalau dalam kekristenan kita berbuat baik itu ya, apakah akan menghapus atau mengurangi dosa-dosa yang lalu, Pak John? Oh, begitu ya.
Ya memang kita pernah dengar ya di agama tertentu memang ada dikatakan seperti itu ya. Kalau kita berbuat baik, buat beramal soleh atau apa segala macam, buat kebajikan dan lain sebagainya, itu bisa menghapus dosa, bisa mengurangi dosa. Ada juga yang melakukan semacam ritual ini kalau kamu melakukan ini, maka bisa menghapus dosa. Dosa itu bisa dikurangi misalnya. Sekian banyak dosanya, sekian puluh tahun dosanya bisa berkurang atau begitu ya. Kita memang ada dengar seperti itu ya di agama-agama tertentu. Saya memberikan sebuah ilustrasi begini. Misalnya Pak Anton nih. Pak Anton ini bawa motor hari Kamis, tapi nggak pakai helm nih. Pak Anton kan agak nakal kan Pak Anton, kalau naik motor dia suka nggak pakai helm Pak Anton. Jadi pas dia naik motor melanggar lampu lalu lintas, lampu merah gitu. Kebetulan polisinya lihat, disemprit lah sama polisinya hari Kamis ini, pada hari Kamis sore kan. Pak, nggak bawa SIM ya? Nggak pakai helm lagi? Enggak Pak, dibilang itu. Ya udah ini saya tilang, polisinya. Ya, nah hari Senin kamu sidang aja deh. Jadi hari Senin sidang. Ayo tuaku, sayang tua. Iya, mau ngeker dia. Boleh Ibu Dona, boleh di mute dulu mic-nya Ibu Dona. Oke, ya. Silakan Pak John, mohon maaf ada gangguan sinyal. Iya. Jadi yang tadi Pak Anton kan disuruh sidang hari Senin karena melanggar lampu lalu lintas hari Kamis sore. Nah, tapi kan hari Senin masih lama nih. Pak Anton bilang, wah, hari Senin masih lama. Udah, kalau gitu besok hari Jumat saya mau menabur deh, berbuat kebaikan deh. Jadi hari Senin, hari Jumatnya Pak Anton pergi ke ini. Dia pergi ke panti asuhan. Wah, dia nyumbang beras misalnya 1 ton gitu. Pak Anton kan dermawan juga termasuk yang Pak Anton. 1 ton lebih. Oh, lebih ya? Lebih. Oke, ya, lebih ya. Jadi Pak Anton nyumbang beras ke sana ke panti asuhan itu. Wah, ini masih hari Jumat nih, masih lama lagi. Ya udah, besok hari Sabtu Pak Anton pengen ini lagi, buat amal lagi, buat kebaikan dia. Dia pergi ke panti jompo, itu ada nenek-nenek, kakek-kakek tua itu ya. Dibeliin sama Pak Anton ini ada kursi roda banyak gitu untuk nenek-nenek di sana kan, orang-orang tua di sana. Belum lagi ada pembangunan gereja, pembangunan sekolah. Pak Anton juga nyumbang tuh di sana. Nyumbang dia sampai hari Minggu. Pokoknya berbuat kebaikan lah, banyak itu Pak Anton. Dengan berpikir begini, saya mending saya berbuat kebaikan, kali aja dosa-dosa saya yang lalu bisa terhapus, atau ini pelanggaran saya yang di masa lalu setidak-tidaknya dihapus lah. Nah, tibalah hari Senin sidang, hakimnya bilang, Pak Anton, Bapak hari Kamis telah melanggar lampu lalu lintas begini sesuai pasal sekian, Bapak dinyatakan bersalah dan harus bayar denda. Gitu. Pak Anton protes. Marah saya pasti. Marah Pak Anton. Maaf Pak Hakim yang mulia, saya mau bicara begini. Pak Hakim, memang saya di hari Kamis itu memang melanggar lampu lalu lintas. Tapi Pak Hakim perlu ingat, di hari Jumat itu saya pergi ke panti asuhan bawa nyumbang beras. Ini fotonya, selfie-nya ini saya sama anak-anak panti asuhan ini, selfie-nya saya Pak Hakim. Terus, nah di hari Sabtu saya ke panti jompo ini nyumbang kursi roda segala macam. Ini kan di selfie sama nenek sama kakek ini Pak Hakim kalau nggak percaya coba lihat. Terus yang hari Minggu saya juga ikut partisipasi nyumbang pembangunan sekolah, pembangunan tempat ibadah. Ini buktinya, kwitansinya Pak Hakim. Jadi menurut Pak Anton nih, kira-kira menurut Pak Anton, Pak Hakimnya akan bebaskan Pak Anton nggak? Ya harus dibebaskan dong. Kan saya udah lebih banyak daripada denda tilang itu.
Oh gitu ya. Iya, harus Bebaskan ya. bebaskan dong. Itu logika penjahat itu Pak Anton. Aduh. Ya, 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 ya akan ya, dibebas. ya. Saya rasa begini Pak Andre, memang akan dibebaskan. Iya, Pak Anton akan dibebaskan. Itu kalau hakimnya gila. Kalau hakimnya gila memang dibebaskan. Betul. Itu Kalau Pak Anton hakimnya pasti sama-sama penjahat, betul. Betul iya, Pak Jon. Pak Anton pasti dibebaskan gitu. Betul. Ini sama seperti logika. Saya nyela sedikit ya. Iya, Ini iya Pak seperti Andre. kayak Apa Pak masih panjang ini? ini Ngobrol, seperti Pak, ngobrol, Pak. ini seperti koruptor membangun tempat ibadah lalu berharap karena dia membangun tempat ibadah jadi dia menabung amal pahala begitu. Nah, kira-kira begitu. Untuk menghapus dosa-dosanya gitu ya, Pak. Ya, untuk menghapus Iya, dosa-dosanya. Ini logika penjahat ini. Baik Pak Anton maupun hakimnya kalau membebaskan ini sama-sama penjahat. Ini kan misal, Iya. bukan saya. Iya, saya juga misalnya. Iya. Silakan Pak Jon, lanjut. Jadi gitu Pak Anton. Jadi kalau hakim di dunia ini saja bisa menghakimi dengan seadil itu, apalagi Allah, maka tentulah standar penghakimannya juga lebih tinggi dari hakim yang ada di dunia ini. Wah, itu. Pasti dia lebih tinggi kan? Jadi percuma. Misalnya juga tadi ilustrasi Pak Andre tadi itu juga bagus itu, benar itu. Udah koruptor dia nyumbang amal untuk menghapus dosa. Kan banyak memang kan kayak Ada gitu satu kan. lagi ilustrasi yang pernah ditunjukin Pak Andre ini. Saya juga ngakak ini. Ilustrasinya begini Pak Anton. Jadi misalnya si A gitu berteman sama si B gitu kan. Ini laki-laki sama laki-laki. Berteman baik lah pokoknya sama si B. Pokoknya si A ini naktir terus, dicukupin terus kebutuhan si B. Mau kebutuhan makannya, misalnya kebutuhan ini, kebutuhan itu. Baiklah pokoknya ini benar-benar baik ini si A terhadap si B. Tapi masalahnya si A ini mencabuli istri si B. Nah, ketika si A ini dituntut sama si B, kamu memperkosa istri saya, kamu mencabuli istri saya. Tapi si A ini bilang begini, Pak Anton. Iya, tapi kan selama ini saya yang berbuat baik kepada kamu, saya mencukupi kebutuhanmu, ini segala macam. Kira-kira gimana menurut Pak Anton? Wah. Jadi bisa nggak ditutupi itu? Bahaya itu, bahaya. Gitu. Bisa hancur dunia itu. Bisa hancur ya. Jadi Alkitab juga memang menyebutkan bahwa dosa itu adalah hutang di hadapan Allah. Itu bisa kita lihat kalau kita bisa lihat di dalam Kolose 2 ayat 14 itu dikatakan begini. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi di dalam kekristenan dosa itu dianggap sebagai hutang di hadapan Allah. Ya, yang namanya hutang kan harus dibayar kan Pak Anton kan? Kira-kira Pak Anton pernah ngutang nggak? Sering ya. Nah, misalnya gini Pak Anton, saya minjam uang Anton nih, saya ngutang sama Pak Anton. Ngutang sama Pak Anton. Maaf Pak Jon, saya potong sebentar. Ibu Dona boleh gadget handsetnya di mute dulu, Ibu Dona. Ibu Dona boleh di mute dulu. Halo. Ibu Dona boleh di mute dulu. Saya sudah mute loh itu. Belum Pak, masih ini. Boleh Ibu Dona di mute dulu. Kebiasaan Ibu Dona ini. Ya silakan lanjut Pak Jon. Itu tadi Pak Anton, misalnya saya minjam uang nih ke Pak Anton nih 200 juta. Pak Anton minjam uang 200 juta dong. Pak Anton kasih. Terus bulan depan, tapi saya belum balikin nih 200 juta. Bulan depan saya datang lagi minjemin 100 juta. Minjam lagi dong Pak Anton. Kasih lagi. Tapi belum balikin juga yang kemarin-kemarin. Terus minjam lagi itu. Akhirnya Pak Anton sebel. Kamu ini minjam terus. Yang kemarin aja belum habis dibayar. Sekarang udah minjam lagi. Bayar dong yang kemarin. Minjam aja enak aja dibilang gitu kan. Sebel Pak Anton sama saya. Akhirnya saya bilang begini. Pelit amat. Ya udah deh, kalau gitu saya nggak mau minjam lah ke Pak Anton lagi. Udah deh, saya permisi ya Pak Anton ya. Selesai ya. Kira-kira Pak Anton gimana Pak Anton? Saya nggak mau minjam lagi gitu. Sudah, saya berhenti aja deh, kita nggak usah berhubungan lagi. Pak Anton gimana kira-kira respon Pak Anton?
Ya bayar dong. Iya. Masa nggak Iya. bayar? Iya, jadi kalau berhenti berhutang itu ya urusan nomor 2. Jadi urusan nomor 1-nya ya bayar dulu baru berhenti berhutang, ya kan. Iya. Namanya utang harus dibayar. Nah, seperti itulah di dalam Kristen itu dosa itu dianggap utang. Jadi kalau mau berhenti berhutang itu nomor 2. Nomor 1-nya harus bayar utang dulu. Tapi belum berhenti sampai di sini saja. Iman Kristen itu dalam Alkitab mencatat di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam konteks surat Ibrani ini, kata iman itu adalah iman menunjuk kepada iman kepada Kristus Yesus. Jadi tanpa iman kepada Yesus tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maka memang ada orang-orang lain yang kita lihat sepertinya sangat baik sekalipun baik sekali, tapi ketika dia tidak beriman kepada Yesus, maka ya kita perlakukan ayat ini. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan ini juga termasuk juga berlaku bagi orang-orang Kristen yang dalam Kristen yang kelihatan baik sekali, tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh beriman kepada Kristus Yesus, dia juga tidak berkenan kepada Allah. Nah, kalau Allah sudah ukur seperti ini, tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Allah, jangankan dari agama lain, kita di dalam Kristen sendiri pun kalau tidak sungguh-sungguh beriman, ya kita juga tidak berkenan kepada Allah. Biarpun kita rajin ikut paduan suara di gereja, ikut pelayanan, rajin kebaktian, ya bisa jadi tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi bukan hanya tidak berkenan tanpa iman ya, tapi malah kalau dilihat di dalam Roma 14 ayat 23 itu dikatakan begini, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, segala sesuatu di sini tentulah termasuk juga dalam hal-hal perbuatan baik kita. Jadi bila perbuatan-perbuatan baik itu dilakukan tidak berdasarkan iman, maka itu dianggap dosa. Rajin datang kebaktian, terus apakah itu dilakukan berdasarkan iman? Atau hanya karena terpaksa? Atau karena tidak enak sama pendetanya? Atau tidak enak sama anggota jemaat yang lain? Atau apakah ketika kita kebaktian itu, apakah 100% kita dalam ibadah itu pikiran kita hanya fokus pada Kristus? Pikiran kita tidak tertuju pada hal-hal lain seperti misalnya cek WA lah, chat lah, Facebook, atau sambil lagi memikirkan masakan rendang di dapur. Mungkin Pak Anton suka masak rendang ya, dan sebagainya. Ya, semua saya makan kalau saya. Jadi bila tidak berdasarkan iman, maka Allah melihat tidak ada iman di dalam orang itu. Maka kita perlakukan ayat yang tadi. Nah, kalau Tuhan sudah pakai sistem atau aturan seperti ini, segala sesuatu tidak berdasarkan iman adalah dosa, ya ini kok rasa-rasanya susah banget ya, berat banget kan di dalam kekristenan itu. Tapi bukan cuma itu saja, bahkan Alkitab juga mencatat di Yakobus 4 ayat 17, jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tadi menolong orang berbuat baik yang tidak berdasarkan iman jadi dosa. Tidak tolong orang juga jadi berdosa. Nah, kalau sudah model begini, coba kita pikir. Apakah di mata Tuhan Allah ada kebaikan di dalam kita? Kok rasa-rasanya tidak ada ya? Buat jahat saja dosa. Buat baik tapi tidak didasarkan iman pun dosa. Tidak berbuat baik, dosa juga. Jadi dengan melihat 3 prinsip ini saja, itu sudah mengurung semua manusia. Sehingga di mata Tuhan tidak ada manusia berdosa itu yang bisa berbuat baik. Di mata Tuhan, manusia hanya bisa berdosa, dan seluruh hidupnya hanya berdosa saja. Jadi sebenarnya kita bisa lihat di sini bahwa perbuatan-perbuatan baik itu tidak bisa menghapus atau menghilangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Justru faktanya, kenyataannya kita manusia ini tidak pernah lepas dari dosa. Tiap hari pasti berbuat dosa. Kalau mau bicara jujuran nih ya, pastilah dosa kita lebih banyak dari kebaikan yang kita lakukan. Misalnya, contohnya ini, sebagai karyawan lah, sebagai pekerja misalnya. Sebagai karyawan, waktu bekerja gimana? Fokus sudah 100% selama 8 jam bekerja itu bekerja gitu.
tidak pernah sama sekali misalnya kalau dikerja di kantor browsing-browsingan, lihat internet atau ngechat, main WA gitu, atau balas-balasan Facebook. Nggak pernah sama sekali, nggak mungkin, pasti kita melakukan itu kan. Atau ketika jam istirahat misalnya, jam istirahat harusnya dimulai jam 12, tapi kita lakukan jam 11 jam istirahat. Nanti aja jam 1 harus kembali bekerja, kadang kita molor sampai jam 2 baru kerja lagi. Korupsi waktu ya. Korupsi waktu. Belum lagi pas jam kerja tadi saya bilang kan sambil browsing-browsingan, belum lagi sambil ngobrol-ngobrolan ketika bekerja. Tapi yang parahnya itu pas akhir bulan gajinya full. Bayar full loh itu gajinya dibayar perusahaan. Padahal di dalam kontrak kerja nggak pernah dikatakan oke, jam karena boleh main chattingan, WA-WAan dan segala macam, ngobrol boleh ini. Padahal nggak ada di dalam kontrak kerja seperti itu. Nah, misalnya kalau kita mau memberi sumbangan nih, baik ya, perbuatan baik ya, bagus ya, amal. Tapi ketika kita waktu memberi sumbangan, kita melihat sumbangan orang sebelah sana tuh kok dikit. Kita udah menggerutu, wah, katanya orang kaya, sumbangannya dikit. Pelit amat tuh orang katanya. Nah, itu juga udah dosa. Padahal kita mau berbuat baik nih, tapi udah berdosa juga bersamaan gitu. Misalnya lagi kalau kita tahu di instansi tertentu di negara kita kan gitu kan, kerja suka masuk telat, udah masuk telat pulangnya cepat gitu. Nanti di kerjaan cuma baca koran gitu, main HP, pulang cepat gitu. Kadang nggak masuk, kadang lama-lama di luar, makannya, breaknya, istirahatnya juga lama-lama. Tapi minta gajinya mau dibayar full, bayar overtime, bayangin coba. Itu juga udah dosa kita, tiap hari dosa. Ingat, dosa bukan hanya sikap atau perbuatan kita yang kelihatan, tapi dosa pikiran kita juga bahkan lebih banyak. Misalnya nih kan, misalnya nih Pak Anton nih. Pak Anton kan lihat Pak Yan itu kan di California lagi dingin nih. Diam-diam Pak Anton ini mungkin sekarang lagi mikir ini Pak Yan lagi ngapain ya, dingin-dingin gini kayaknya enak nih di sana ini sama istri atau gimana gitu. Mungkin Pak Anton udah mikir gitu. Ya kan? Bunyi sensor ya. Nah, jadi udah pikirannya udah lain. Ini dosa pikiran ini. Belum lagi lihat ada perempuan yang lewat begini, wah pikiran waduh begini. Jadi pikiran kita sudah dihantui dengan pikiran-pikiran yang kotor, jadi berdosa juga. Jadi tidak pernah lepas dari dosa. Faktanya, kenyataannya, manusia itu tidak pernah lepas. Tiap hari berbuat dosa. Ini kalau kita mau jujur-jujuran. Belum lagi lihat status orang misalnya, lihat WA aja lah misalnya. Wah, lihat WA orang, wah ini belagu amat, gaya amat. Padahal begitu doang, jelek, gini-gini. Kan itu sudah dosa lagi. Belum lagi misalnya ketika saya ngomong nih, jangan-jangan nih Pak Anton bilang, Pak John ini cerewet amat mulutnya, pengen buat tabokin gitu. Mungkin Pak Anton mau bilang gitu kan. Nah, itu cuma mikir doang ya itu ya? Iya, mikir doang, itu udah berdosa. Jadi itulah sebabnya Rasul Paulus menyebut dalam surat Roma 7 ayat 21 dikatakan begini. Apa kata Rasul Paulus? Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi saya melihat ini Rasul Paulus begitu rendah hati. Kurang baik apa Rasul Paulus? Coba. Pelayan sampai didera, sampai dipenjara, disiksa, ditelanjangi. Dia bilang apa? Dia jujur, dia begitu rendah hati. Paulus bilang, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi ketika kita berbuat baik, dalam saat yang bersamaan kita berbuat dosa, itu maksud Paulus. Kita ini tidak pernah lepas dari dosa. Makanya ditekan Paulus di dalam surat-suratnya, dia bilang, perbuatan baik kita itu tidak menyelamatkan kita. Karena pada saat yang kita berbuat baik, kita juga berbuat dosa. Maka hanya kasih karunia yang menyelamatkan kita. Bayangkan, ketika kita mau beribadah aja nih, baik ya, mau beribadah ke gereja. Tapi suatu saat ketika kita mendengar khotbah pendeta agak menyentil sedikit, kita udah mergumam, wah pendeta dasar ngomong sembarangan begini. Kita udah berbuat dosa juga. Padahal kita ini tujuannya lagi mau ibadah loh. Ibadah, baik, kan? Iya. Jadi luar biasa Paulus ini rendah hati. Jadi kalau kita mau jujur-jujuran, kira-kira kita lebih saleh dari Rasul Paulus enggak?
Oh, Enggak kan, jauh kan. enggak, jauh. Tapi dia rendah hati mau berkata, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada pada aku. Jadi tiga manusia itu memang udah bejat. Jadi kalau saya mau tuh bisa saya kasih closing statement ya Pak Rino ya. Ya, monggo. Belum, jangan closing statement dulu. Oh, ya, belum, Pak. Loh. Tapi nanti Sudah saya nggak 1 tahu- jam loh. Tapi Sudah saya nggak 1 tahu jam nanti ini. ngomong apa Pak Anton, nggak tahu lagi. Ya, Jadi- mumpung lagi nyambung nih. Iya, Silakan Pak John. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya perbuatan baik bisa menghapus dosa atau menghilangkan dosa. Karena yang ada tuh justru semakin hari perbuatan dosa itu justru malah makin menumpuk, makin bertambah banyak. Orang kita berbuat baik aja berdosa kok. Ya itu kan. Nah, itulah sebabnya di kekristenan ada lagi namanya konsep penebusan. Nah, tapi itu mungkin kita bagaimana sebenarnya Kristen itu bisa selamat gitu. Ada namanya kita di Kristen percaya namanya konsep penebusan. Jadi itu mungkin kita bahas di lain waktu lah, Pak Rino atau Pak Anton. Ya, 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Ya, nggak tahu lah nanti. Penebusan. Nanti kita sambung di lain waktu. Berlanjut terus ini ya. Wah, mantap. Jadi Baik, seperti itu kira-kira Pak Anton, Pak Rino. Iya, Baik. Pak Rino, saya mau bacain ya ini ya. Monggo. Ini dari Pak Asikin ini, bagus ini. Manusia memang selalu mutlak mencari sesuatu bagi memenuhi maunya atau keinginannya, seperti menyembah berhala. Nah, itu memang kadang pikiran kita ke duit, terus itu udah dosa juga, berzina itu, berhala itu. Terus ada satu Berikutnya, lagi. Betul. ada lagi tuh satu Ada lagi. satu lagi. Dari Pak Asikin juga. Ya. Alkitab ingin agar manusia mencari Allah seperti anak yang hilang, yang ingin kembali kepada bapaknya, agar kehendaknya lah yang jadi. Iya, betul. Ya. Mau dijawab, direspon, atau ditutup dulu baru direspon? Terserah Pak John. Ya, sebenarnya tadi seperti yang saya sebutkan tadi ya, yang Pak Anton tanya tadi itu ya. Memang benar, di Alkitab memang ditulis seperti itu. Tapi kalau kita baca secara keseluruhan, ya kita melihat memang tindakan Allah terlebih dahulu yang datang gitu. Sehingga membuat orang itu mau datang mencari Allah. Karena faktanya ketika manusia berusaha itu dia malah selalu menghindar, memilih jalannya masing-masing, semakin jauh dari Allah. Tapi manusia itu dituntut bertanggung jawab untuk berusaha melakukan usaha terbaiknya untuk datang kepada Allah. Walaupun sebenarnya tanpa Allah yang campur tangan, tanpa Allah yang datang menolong, ya sepertinya mustahil manusia bisa sempurna untuk bisa datang mencari Allah itu. Begitu Pak Rino. Ya, nanti selesai ini kita bisa bahas. Intinya Pak Asikin, inisiatif itu pasti datang dari Allah. Kalau cerita prodigal son, mindsetnya itu, kalau kita lihat cerita itu bicara tentang mereka kedua anak itu keluar dari rumah. Nah, itu menggambarkan sudah ada di dalam bukan inisiatif Allah sudah. Jadi mereka sudah ada dalam rumah. Nah, jadi kalau anak itu kembali itu karena ya dia punya bapak. Nah, yang dibicarakan Pak John ini kan berbeda dengan agama lain. Kalau agama lain mencari Tuhan, kalau kita Tuhan mencari kita. Nah, prodigal son itu mereka dua-duanya sudah ada di dalam rumah. Jadi konteksnya yang perlu kita perhatikan. Ya, mungkin nanti selesai ini bisa kita lanjutkan karena waktu saja, Saudara. Terima kasih Pak John, semua rekan-rekan yang sudah mendengarkan baik di Zoom dan yang ada di YouTube. Terima kasih banyak. Saya mengingatkan kembali, jangan lupa Anda subscribe terlebih dahulu channel KIR, Keluarga Iman Rasuli, Anda subscribe. Kemudian juga Jesus is Life Community, Anda subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya Anda dapat informasi video-video terbaru. Dan beri jempol, like,
kami akan memberi 2 jempol bagi Anda, dan kirimkan pertanyaan di komen atau apapun yang Anda mau tuliskan. Nanti kami akan, kalau itu pertanyaan, kami akan jawab pada kesempatan berikutnya, dan bagikan channel ini kepada media sosial Anda. Terima kasih banyak untuk waktu Anda. Saya percaya Anda semua diberkati. Mari kita mendengar yang benar, dan percayalah itu akan menjadikan kita percaya yang benar, dan hasilnya adalah hidup kita jadi benar. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri talk show KIR pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami malam hari ini. Beberapa waktu ini kami pakai waktu kami untuk mendengarkan kebaikan-Mu, mendengarkan arahan-Mu dari firman. Engkau memberkati Pak John yang sudah menyampaikan pada kami semua. Terima kasih untuk semua kami, tanggapan, respon, dan waktu kami. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami, semua kami, dan kami akan bertemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan kesehatan, dengan semua yang terbaik yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami tutup talk show KIR pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Makasih.